Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di channel Eleven Project, channel yang membahas seputar tutorial dan juga informasi seputar pendidikan. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, segera Anda klik tombol subscribe dan loncengnya, dan juga jangan lupa like agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru di channel Eleven Project ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang terkait dengan wawancara PPG Prajabatan. Nah, baru-baru ini PPG Prajabatan sudah membuka lagi pembukaan pendaftaran untuk PPG Prajabatan 2024. Nah, sudah selesai untuk tes substantifnya dan sudah pengumuman. Langkah berikutnya kalian tinggal mengikuti tes wawancaranya. Ini merupakan salah satu pengalaman dari saya sendiri agar kalian bisa lolos di tes wawancara ini. Jadi kalian wajib menyimak dengan baik agar kalian bisa lolos dalam tes wawancara. Mungkin kalian sudah banyak mencari, mendapatkan informasi di YouTube tentang tata cara untuk bisa lolos tes wawancara. Nah, pada channel ini kalian akan lebih khusus berdasarkan pengalaman saya pribadi. Di informasi YouTube lain mungkin kalian akan mendapatkan bahwasanya wawancara itu merupakan tes yang didapat dari essay yang kalian isi sebelum tahap tes substantif atau wawancara. Nah, itu juga benar, namun hanya sepersekian persen itu digunakan. Sepengalaman saya, untuk tes wawancara ini kebanyakan adalah bagaimana kita bisa mengutarakan pengalaman kita dengan baik kepada asesor atau penguji. Jadi yang ditanyakan sebenarnya hanya sebatas pengalaman saja. Ya, di essay ketika kalian mengisi memang benar yang diisi itu adalah seputar pertanyaan, baik itu organisasi, pengalaman mengajar, pengalaman berkolaborasi dengan teman, dengan organisasi atau dengan rekan guru, pengalaman bersosial, memang ada di essay. Nah, namun di sesi wawancara nanti akan lebih kompleks, karena kalau di essay hanya berupa tulisan, wawancara formal, namun ketika wawancara nanti kalian akan terus ditanya secara rinci dan jelas. Pertanyaan kalian nanti akan terus dikejar dan secara runtut. Oke, biar tidak basa-basi, coba saya langsung berikan contohnya. Pertanyaan wawancara yang mirip-mirip di essay, namun sifatnya akan kalian lebih dikejar oleh dosen penguji kalian. Contohnya seperti ini. Pertanyaan dari asesor. Bagaimana pengalaman Anda ketika berkolaborasi dengan guru yang lain atau teman sejawat atau guru sejawat? Itu contoh pertanyaannya. Nah, kalian diminta untuk menjawab bagaimana kemampuan kalian berkolaborasi dengan rekan kalian. Nah, tips untuk kalian menjawab pertanyaan ini, kalian harus bisa mengutarakan sesuai dengan pengalaman kalian. Pengalaman yang kalian jelaskan kepada dosen, misalkan kalian memang belum memiliki pengalaman di bidang guru atau belum mengajar, boleh kalian jelaskan pengalaman kalian ketika berkolaborasi dengan teman kalian, berkolaborasi dengan organisasi. Bagaimana kalian itu bisa menyelesaikan masalah ketika berkolaborasi, terus solusinya bagaimana, itu nanti akan terus dikejar kalian sama dosen. Kalian akan menjawab A, berikutnya kalian akan dikejar dengan pertanyaan yang lain oleh dosen. Pertanyaan lanjutan berikutnya terkait dengan kolaborasi. Ketika kalian sudah menjawab, biasanya kalian akan ditanya seperti ini. Barusan Anda sudah menjawab tentang bagaimana berkolaborasi dengan orang lain. Nah, ketika berkolaborasi tersebut tentu masing-masing teman itu memiliki karakter yang berbeda. Bagaimana Anda bisa berkolaborasi dengan teman yang memiliki karakter yang berbeda, kemampuan yang berbeda? Jadi bagaimana kalian bisa menjalin atau menggapai tujuan yang sama dengan karakter yang berbeda tersebut? Kalian bisa menjawab dengan jawaban seperti ini. Untuk menghadapi karakter yang berbeda,
kita harus saling melengkapi satu sama lain dengan karakter yang berbeda tersebut. Antara teman yang memiliki kemampuan tinggi dengan teman yang memiliki kemampuan sedang atau rendah sekalipun, kita harus mampu melengkapi itu dengan tujuan untuk mencapai keinginan atau tujuan bersama yang sudah kita rancang dari awal. Jadi di situ adalah salah satu fungsi dari kolaborasi, melengkapi satu sama lain. Nah, satu contohnya lagi mungkin pertanyaan yang lain. Seperti ini pertanyaannya. Ketika Anda dihadapkan dengan suatu tugas yang bersamaan, bagaimana Anda menyikapi itu? Itu suatu pertanyaannya. Jadi kalian ini harus memposisikan sebagai guru profesional. Jadi meskipun kalian belum memiliki pengalaman sebagai guru, jadi kalian harus memposisikan jawabannya sebagai guru profesional. Contoh jawabannya seperti ini. Sebagai calon guru profesional atau sebagai calon guru, saya harus bisa memanajemen waktu dan mempertimbangkan dua tugas yang bersamaan tersebut. Artinya, dua tugas atau bahkan lebih tugas yang waktunya bersamaan itu harus diselesaikan semua. Jadi kalian harus menjawab tugas yang bersamaan itu harus terselesaikan semua. Jangan kalian menjawab pilih salah satu, itu adalah jawaban yang salah. Jadi sebagai seorang guru profesional itu harus memiliki sifat yang problem solving. Artinya kalian bisa menyelesaikan permasalahan secara bersamaan sekaligus. Contohnya kalian bisa menyelesaikan yang lebih penting dulu, terus kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Contoh kecilnya, hal yang lebih penting adalah mengajar di kelas. Jadi kalian ada kegiatan mengajar di kelas, sementara kalian diminta untuk untuk mewakilkan sekolah untuk rapat atau ikut BIMTEK gitu. Nah, tugas yang kalian pertama selesaikan adalah tugas ngajar dulu, karena siswa adalah tanggung jawab kalian. Setelah itu baru kalian bisa menyelesaikan tugas berikutnya. Itulah adalah salah satu contoh pertanyaan dan jawaban yang profesional. Berikutnya biasanya kalian akan dikejar dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi intinya sebenarnya ketika kalian wawancara itu kan dibatasi oleh waktu. Jadi ketika jawaban kalian itu sudah tepat, pasti kalian akan di stop oleh dosen penguji. Contohnya ketika dosen penguji itu sudah mendapat jawaban, itu biasanya oh ya sudah cukup, saya sudah dapat informasinya. Jadi asesor atau penguji itu tidak peduli dengan seberapa panjang kalian menjelaskan, namun mampu menjawab pertanyaan dengan tepat, jelas, dan bisa diterima oleh dosen penguji. Oke, itu saja teman-teman konten tentang tips kalian bisa lolos wawancara dari saya. Singkat saja, namun semoga bermanfaat bagi kalian, dan semoga tes wawancara kalian yang dilaksanakan per tanggal nanti sampai bulan Agustus semoga bisa lancar dan kalian bisa lolos semuanya.